Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada soal 16 Juni 2022 Ikatan Dinas yang ditanyakan teman-teman member grup ya. Nah, tahun ini ada soal yang sama seperti tahun lalu tentang statistik, tapi disajikan dalam tabel, yaitu jika data di atas adalah nilai rata-rata ujian kelas 12, maka kelas mana yang menunjukkan kelas terpintar. Ini ya. Nah, jadi kalau jumpa soal seperti ini, itu nggak mesti menggunakan rumus rata-rata, yang dimana rumusnya itu adalah ya, nilai satu, ya, nilai satu tambah nilai 2 bagi 2 gitu. Misalnya yang A berarti kan 90 tambah 95 bagi 2 gitu. Nggak mesti harus pakai ini, tinggal ditambahkan saja juga boleh mana nilai yang tertinggi gitu ya. Jadi ya langsung aja nih 90 tambah 95 itu berapa? Oh, ini 185. 85 tambah 100 ini 185. Pastinya A dan B udah sama ya. 95 tambah 95 itu 190. 90 tambah 85 itu 175. Terakhir itu 187. Mana yang paling besar? Ya sih, gitu ya. Oke, lanjut ke soal kedua untuk perhatikan tabel. Nah, tapi kali ini yang ditanya adalah jika ada data di atas adalah nilai rata-rata ujian kelas 12 yang memiliki rata-rata kelas adalah sama, yaitu 60. Maka kelas manakah yang memiliki jumlah siswa laki-laki dan perempuan sama banyaknya? Berarti kalau tadi rumusnya rata-rata tunggal, ini rata-rata gabungan. Yaitu rumus utamanya rata-rata gabungan kan X1 rata-rata pertama kali N1 tambah X2 kali N2 ya per N1 tambah N2. Nah, kita pengen cari nanti N1 N2-nya. Ini kalau kita menggunakan rumus ya. Nah, kali cara abnormalnya kita menggunakan trik urut balik, di mana nanti hasilnya juga sama dalam perbandingan, ya. Jadi diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Lalu nanti dilihat selisihnya gitu. Oke, kita mulai ya. Misalnya yang A. Yang A kalau kita lihat nilai perempuan, siswa perempuan itu adalah 55. Nilai gabungannya tadi rata-rata kelas itu kan nilai gabungan 60, sedangkan nilai laki-lakinya itu 90. Maka setelah diurutkan, kita lihat selisihnya nih, 55 dengan 60 selisih 5. 60 dengan 90 selisih berapa? Selisih 30 ya. Nah, maka didapat nilai perbandingannya oke, adalah 1 banding 3 sama-sama bagi 5. 30 bagi 5, 6. Berarti jumlah siswa laki-laki ya 6 kali lebih banyak dari siswa perempuan. Bukan jawabannya. Yang A bukan. Sedangkan yang diinginkan adalah berjumlah sama. Nah, tapi ini maksudnya ini dibalik ya. Setelah diurut dibalik. Sorry, bukan siswa laki-laki nih. Ini jadi siswa perempuannya lebih banyak 6 kali lipat dari siswa laki-laki. Oke, nomor B. Yang B, kalau kita lihat, kita urutkan yang B. Langsung di sini saja ya. Yang B nilai A-nya 55. Nah, ini 55 sama. Ini 60, sedangkan di sininya 85. Yang B. Ini 85. Maka bedanya berapa nih? 85 ke 60. Ya, bedanya 25-an ya. Oke. Maka kalau di sini bedanya 25, berarti jumlah siswa perempuan itu adalah 5 kali lebih banyak daripada jumlah siswa laki. Berarti ini juga bukan. Yang C, ya kayaknya yang C tuh. Kenapa? Di sini 60, di sini 50, di sini 70. Nah, ini dengan ini beda 10, ini dengan ini beda 10. Saat dikecilkan 1 banding 1. Nah, 1 banding 1 kan sama banyaknya. Jawabannya C ya. Oke.
Nah, ini sangat ampuh untuk trik cepat untuk soal-soal rata-rata gabungan. Oke, kita lanjut. Nah, sudah ada yang menanyakan soal ini, ya. Di sebuah rumah sakit terdapat 60% pasiennya adalah lansia dan 45% pasiennya adalah COVID-19. Jika 1/9 pasien yang terpapar COVID-19 adalah anak muda, maka berapa sisi pasien COVID-19 yang sudah lansia dengan pasien yang tidak terpapar COVID-19? Oke, ini sebenarnya soal tema diagram Venn ya, tapi kami tidak mengajarkan dalam diagram Venn, tapi kami ingin sharing tentang abnormal tabel gitu ya. Abnormalnya tabel untuk Venn atau tabel tabel Venn. Jika ada soalnya hanya dua variabel, maksudnya Kak, ini kan lansia sama anak muda. Maka tarik 3 garis ke bawah, lain dengan 3 variabel nanti ya. Tarik 2 garis, 3 garis ke kanan. Oke, mari kita mulai. Di sebuah rumah sakit terdapat 60 pasiennya ada lansia. Berarti kita bisa buat ini lansia. Lansia. Satu lagi ada keterangan apa? Anak muda ya. Oke. Berarti di sini nah anak muda. Nah, kemudian satu lagi yang di atasnya COVID. Di sini COVID, sedangkan di sini berarti sakitnya yang bukan COVID. Bukan COVID. Ya. Nah, makna tabel ini adalah total yang kena COVID-19, pasien yang kena COVID-19 di rumah sakit itu, ini pasien yang bukan COVID. Ini pasien yang udah lansia, ini pasien anak muda totalnya. Ini total pasien yang ada. Kalau ini Kak, ini orang lansia yang kena COVID. Nah, kan ada nih. Ini orang lansia yang dirawat di rumah sakit tapi bukan karena COVID. Nah, bukan COVID. Kalau ini anak muda yang kena COVID, kalau ini anak muda yang bukan, jadi bukan keduanya ini, yaitu iya, ini adalah anak muda yang bukan COVID. Oke, sudah memahami tabelnya, maka kita akan mulai. Hilang garisnya. Nah, kita mulai. Pertama dikatakan, di sebuah rumah sakit terdapat 60% pasiennya adalah lansia. Lansia berarti ini 60%. Dan 45% pasiennya adalah COVID-19. Oke, berarti berapa? 45%. Ini COVID. 1/9 pasien yang terpapar COVID, berarti 1/9 dari 45% yang terpapar COVID kan. 45 bagi 9 berapa tuh? 5 ya. Oke, berarti ada 5% nih. Yang jika 1/9 terpapar COVID adalah anak muda, berarti anak mudanya lebih sedikit ya. Hanya 5%. Nah, berarti di sini anak muda yang kena COVID. 5%. Maka berapa selisih pasien COVID yang ditanya? Selisih pasien COVID yang sudah lansia, berarti yang ditanya ini, pasien COVID yang sudah lansia dengan pasien yang tidak terpapar COVID. Berarti total yang tidak terpapar COVID ini. Nah, bukan sakit COVID. Ya. Nah, jika dalam persen, maka kita bisa masukkan di totalnya 100%. Tinggal copy tabel. Kamu dia buat warna beda lah biar nampak ya. Berarti 60 supaya 100, di sini 40%. Maka 45 supaya 100, di sini 55%. Dah. Lalu 5 supaya 40, berarti di sini 35%. 35 supaya 55 ya, dikurangin aja ya. Berapa tuh? Nah, 5 kurang 5, 0. 5 kurang 3, ya 20%. Jadi di sini 20%. Maka udah bisa dicari orang yang lansia kena COVID berarti 60 kurang 20 ya. 40%. Dah, yang ditanya selisih yang dilingkarin ini. Nah, berarti 55%
dikurang 40%. Berapa nih? 15 ya. Jadi selisihnya adalah 15%. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini eh, di tahun lalu juga ada keluar, tahun ini juga ada ya. Jika dengan uang 30.000 dapat membeli 5 lusin pensil, berarti ya kita langsung aja nih. Ini perbandingan ya. Uangnya 30.000 dapat membeli ini pensil. Pensil yang dibeli itu 5 lusin. Maka dengan uang 90.000, nah ini gampang kali nih. Berapa lusin pensil yang dapat dibeli? Ini perbandingan senilai ya. 30 ke 90 Kak, kali 3. Maka sebelah kanan juga dikali 3. 5 kali 3 berarti X-nya. Iya, 15 lusin. Ada. C. Oke, lanjut. Nomor 5. Jika membeli 4 buku, nah jika kita beli 4 buku, itu kita dapat bonus atau gratisan 1 buah pensil. Dan jika membeli 7 buah pensil, kita mendapat gratis 1 buku. Nah, ini syaratnya nih. Sedangkan yang ditanya, maka jika Andi beli 15 buku. Berarti, nah 15 buku. 4 dikali berapa yang mendekati 15? Kali 3. Ya. Berarti kalau kali 3, ya, pensilnya dapat, karena setiap 4 buku dapat 1 pensil, berarti dapat bonus 3 pensil. Lanjut nih. Lalu dan 25 pensil. Berapa dikali 25 yang paling mendekati tapi nggak lebih? Kali kelipatan 7. 7 kali 3 ya. 21 iya. Berarti sama. 3 juga. Dapat 25 pensil dapat 3 buku. Maka kita tinggal totalin. Nah, berarti 15 buku tambah 3 buku berapa ya? Iya, berarti didapatlah 18 buku. Udah dapat, udah kelihatan B ya, karena 18 cuma 1. Kalau pengen dibuktikan lagi, 25 tambah 3 buku, 28 pensil. Ya. Dan 28 pensil. Jawabannya B. Oke, soal nomor 6 sampai 10 kita next ke di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.